Raja Kertanegara, penguasa terakhir kerajaan Singhasari. Namanya tak hanya melambung sebagai raja yang memerintah pada era keemasan Singhasari, tetapi juga sebagai tokoh yang berani menghadapi ancaman dari jauh, yakni pengaruh kekuatan Mongol yang menggemparkan daratan Asia pada masa itu. Ketika Kertanegara naik tahta pada tahun 1268, dia bukanlah sekadar pewaris tahta dari sang ayah, Wisnuwardana. Ia memimpin dengan ambisi yang membara, menyatukan wilayah Nusantara di bawah Panji-Panji Singhasari. Untuk merealisasikan impian tersebut, Kertanegara merancang sebuah ekspedisi yang akan merambah ke jantung kekuasaan Mongol, sambil juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera, guna memperkokoh pengaruhnya di Selat Malaka yang strategis. Namun, ekspedisi ini bukan semata soal politik dan ekonomi. Di balik tirai-tirai perang dan diplomasi, tersembunyi aliran kepercayaan yang mengesankan. Tantrayana Kiri, Kertanegara, yang memeluk agama Buddha, menjalankan aliran ini sebagai bagian dari strategi spiritualnya. Tantrayana, dengan akarnya yang kaya akan kekuatan gaib, menjadi senjata rahasia dalam kotak alatnya. Menurut catatan sejarah, Tantrayana bukanlah sembarang aliran kepercayaan. Ia adalah perpaduan unik antara mantra, upacara, dan pemujaan yang menggiring menuju pemahaman yang mendalam. Dikisahkan bahwa Kertanegara menjalankan ritual Tantrayana, termasuk perayaan dengan minuman keras dan hubungan seksual, bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk mencapai pencerahan dan kemakmuran bagi negara dan rakyatnya, serta untuk melawan ancaman musuh. Ada sesuatu yang mengagumkan dalam narasi ini, seorang pemimpin yang tidak hanya menghadapi tantangan dari dunia nyata, tetapi juga berani menatap ke dalam alam batinnya untuk mencari kekuatan tambahan. Dalam perjumpaan dengan Mongol, Kertanegara tidak hanya membawa senjata fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang membentengi jiwa dan pikirannya. Konon, keputusan Kertanegara untuk mengadopsi praktik Tantrayana ini juga dipengaruhi oleh kabar tentang kekuatan gaib yang menjadi sumber kehebatan Kubilai Khan, penguasa Mongolia yang berhasil menaklukkan sebagian besar daratan Eropa dan Asia. Dari seorang biksu Tibet, Kubilai Khan belajar rahasia-rahasia tantrik yang memberinya keunggulan dalam pertempuran. Kertanegara, dengan bijaksana, memilih untuk menghadapi kekuatan gaib dengan kekuatan serupa. Dalam riwayatnya, Raja Kertanegara bukan sekadar seorang penguasa, tetapi juga seorang yang mencari kebijaksanaan dan kekuatan di balik layar kehidupan. Ia adalah contoh yang menarik tentang bagaimana spiritualitas dan kebijaksanaan politik dapat berpadu dalam membentuk takdir sebuah bangsa. Prabu Kertanegara, penguasa yang gagah berani dari kerajaan Singhasari, telah memanggil para spiritualis ahli tantra dari Champa, wilayah Kamboja kuno, untuk meresapi kebijaksanaan gaib mereka. Tak seperti ritual keagamaan pada umumnya, ritual Tantra Kertanegara melibatkan gadis-gadis muda yang mempesona atau yoginis dari Champa. Dalam kegelapan malam, di bangsal perempuan istana, para peserta, baik laki-laki maupun perempuan, dipasangkan secara acak dan diberi minuman keras untuk menghadapi ujian kekuatan diri mereka. Namun, di balik topeng yang mereka kenakan, tersembunyi konflik batin yang menggelora. Beberapa peserta menahan godaan nafsu duniawi dengan tekun, sementara yang lain tergoda oleh kenikmatan alkohol dan seks. Kontradiksi ini mencerminkan perjuangan antara spiritualitas dan nafsu duniawi, yang menjadi cobaan bagi mereka yang mencari pencerahan. Bagi Kertanegara, ritual Tantra Kiri ini bukan sekadar upaya spiritual, tetapi juga sebuah perangkat kekuatan. Ia percaya bahwa Kubilai Khan, penguasa Mongolia yang legendaris, menggunakan praktik serupa untuk memohon bantuan Dewi Kali, pelindung kegelapan, dalam penaklukannya atas wilayah yang diserangnya. Namun, takdir berkata lain.
Ketika Singhasari diserang oleh pasukan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang, sang raja tengah terperangkap dalam upacara Tantrayana bersama para pembesar istana dan pendeta terkemuka. Mereka tidak menyadari bahaya yang mengancam dari dalam negeri sendiri karena terlalu fokus pada ancaman Mongol. Ketika penyerbu mencapai bangsal perempuan, mereka disambut dengan pemandangan yang menggemparkan. Raja, ratu, dan para penghuni istana terlihat dalam posisi yang aneh, dikelilingi oleh para yoginis muda, tenggelam dalam keramaian minuman keras. Kediri terkejut dan terguncang oleh apa yang mereka anggap sebagai kehinaan. Dalam keadaan kebingungan dan marah, mereka melancarkan serangan membabi buta, memakan korban yang tak terhitung, termasuk Prabu Kertanegara dan permaisurinya. Tragedi di balik tirai kesucian itu menjadi sebuah cermin yang menyakitkan tentang betapa rentannya kekuasaan dan kehormatan dapat runtuh dalam sekejap mata. Bagi Kertanegara, akhirnya tidak ada pertahanan magis atau ritual yang bisa menyelamatkannya dari ketidakmampuannya melihat bahaya yang nyata. Dalam gemerlap sejarah kerajaan Singhasari, sosok Kertanegara bersinar sebagai pewaris tahta yang penuh ambisi dan kebijaksanaan. Dilahirkan dari rahim kekuasaan Wisnuwardana, raja sebelumnya, Kertanegara mewarisi tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dibimbing oleh ibunya, Jayawardani, putri dari Batara Parameswara, dan keturunan langsung Ken Arok, pendiri Singhasari, Kertanegara tumbuh dalam bayang-bayang cita-cita besar, menyatukan Nusantara di bawah Panji Singhasari. Visinya, yang dikenal sebagai wawasan Nusantarai, memandang jauh ke masa depan, mencakup seluruh wilayah Nusantara di bawah satu payung kekuasaan. Untuk merealisasikan mimpi tersebut, Kertanegara melangkah dengan bijaksana, menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Dalam kitab Negara Kertagama, ia digambarkan sebagai pemimpin yang luar biasa, mahir dalam ilmu ketatanegaraan dan agama. Singhasari, di bawah pimpinannya, mencapai puncak kejayaannya, memperluas wilayah kekuasaan dari Jawa hingga ke ujung-ujung Nusantara, mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan. Namun, kejayaan itu tidak datang tanpa perjuangan. Kertanegara harus menghadapi tantangan dan intrik politik. Meski begitu, Singhasari berkembang pesat di bawahnya, terutama dalam sektor perdagangan dan pelayanan. Komoditas seperti beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah menjadi sumber kekayaan. Sementara jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai dengan cermat. Namun, seperti semua kisah agung, kejayaan memiliki bayang-bayang kehancuran. Pada tahun 1292, Singhasari jatuh ke tangan Jayakatwang dari Kediri, mengakhiri masa keemasan Kertanegara. Kisah Kertanegara tidak hanya tentang kekuasaan dan kejayaan, tetapi juga tentang visi besar dan ambisi yang menginspirasi. Di balik tragedi kejatuhan, namanya tetap bersinar sebagai simbol semangat dan cita-cita yang tak terbatas. Sebagai raja yang merajut wawasan Nusantara, Kertanegara tetap menjadi pahlawan dalam lembaran sejarah Indonesia. Kisah kehancuran kerajaan Singhasari tak lepas dari pahitnya penolakan Kertanegara terhadap nasihat bijak, sang Mahamentri dan penasehatnya. Empu Raganata, dengan segala kesabaran mencoba menyampaikan pentingnya menjaga keamanan internal, namun keras kepala sang raja malah mengabaikannya. Ambisi Kertanegara untuk menaklukkan ekspedisi Pamalayu, sebagai upaya menyatukan Nusantara dan menahan pengaruh Mongol, membutakan matanya terhadap ancaman dari dalam. Pasukan elit Singhasari dikirim untuk mendukung ekspedisi, menyisakan sedikit pasukan untuk menjaga keamanan di kerajaan. Namun, peringatan Empu Raganata tentang kemungkinan serangan balasan dari Jayakatwang, penguasa Kediri, diabaikan dengan Kertanegara.
Raja yang terlalu percaya pada hubungan keluarga dan pengabdian Jayakatwang dianggapnya tak mungkin memberontak. Namun, harapan itu sirna ketika Jayakatwang menyerang dari utara dan selatan, menghadirkan kematian tragis bagi Kertanegara. Sang raja, yang tengah larut dalam ritual minum minuman keras, tewas dalam serangan yang tak terduga. Ketidaksadaran akan ancaman dari dalam membuat Singasari runtuh, meninggalkan Kertanegara sebagai lambang kegagalan yang menyedihkan. Ibu kota yang pernah megah kini hanyalah puing-puing sejarah, dan sang raja diabadikan dalam Candi Jawi, sebuah monumen kehancuran dan kebijaksanaan yang terlupakan. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ambisi, tetapi juga oleh kewaspadaan dan kemampuan untuk mendengarkan nasihat bijak. Kertanegara, meskipun memiliki visi yang luar biasa, terjebak dalam jaringan ketidaksadaran dan kesombongan, yang pada akhirnya menjadi akhir dari sebuah kejayaan. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please.